Ya pemirsa, mari kita simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Kita mulai dari yang pertama, dalam waktu dekat iPhone 17 akan rilis di Indonesia. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso buka suara terkait persetujuan impor produk Apple terbaru yakni iPhone 17. Proses ini dilalui setelah Kementerian Perindustrian mengeluarkan sertifikat TKDN dan ia juga menegaskan jika memang sudah sesuai prosedur maka akan segera diproses. Alhasil untuk mendapat persetujuan produk ini bisa dijual di Indonesia, maka Apple harus mendapatkan persetujuan impor dari Kemendak serta sertifikat postal dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Namun Budi Santoso belum bisa memastikan apakah dokumen pengajuan PI itu sudah tiba di kantornya atau belum. Kemenperin memperkirakan produk iPhone 17 bisa dijual di Indonesia dalam waktu dekat. Karena saat ini prosesnya sudah bukan lagi di Kemenperin melainkan sedang dalam pengurusan izin sertifikat postal di Komdigi dan selanjutnya PI di Kemendak. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kemenperin Heru Kustanto mengatakan awal Oktober diperkirakan pengajuannya telah selesai. Diketahui Apple mendaftarkan 4 berkas sekaligus untuk ponsel terbarunya tersebut, di mana Heru juga menyebutkan sudah ada komitmennya dan sudah masuk juga nilai pengawasannya. Kita ke informasi terpopuler yang kedua. Menteri Keuangan alihkan dana BI 200 triliun rupiah dalam bentuk deposit on call. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengalihkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah di Bank Indonesia kepada 5 bank. Penempatan ini bersifat deposit on call, di mana Purbaya juga menjelaskan 200 triliun tersebut bukan dalam bentuk time deposit sehingga akan lebih cepat liquid. Diketahui deposit on call adalah simpanan berjangka pendek atau di bawah 30 hari di perbankan. Sifatnya dapat ditarik kapanpun setelah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan likuiditas perbankan. Purbaya juga menegaskan meskipun on call namun pihak terkait tetap bisa menghitung seperti apa likuiditasnya sehingga ia mengklaim cukup aman bagi perbankan dalam menggunakan uangnya. Pengalihan dana ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan atau KMK yang sudah diteken oleh Purbaya. 5 bank tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk sebesar 55 triliun rupiah, PT Bank BNI Tbk 55 triliun rupiah, PT Bank BRI Tbk 55 triliun rupiah, PT Bank BTN Tbk 25 triliun rupiah dan BSI Syariah sebesar 10 triliun rupiah. Sementara itu informasi terpopuler yang ketiga datang dari mancanegara. Bendera One Piece jadi simbol kebebasan dan perlawanan. Gelombang demonstrasi besar-besaran di Prancis menjadi salah satu mata rantai panjang protes terhadap pemerintah maupun parlemen yang pecah di sejumlah negara. Terbaru Rabu 10 September lalu puluhan ribu demonstran memblokir jalan raya, membakar barikade hingga bentrok dengan polisi sebagai bentuk penolakan terhadap Presiden Emmanuel Macron, elit politik, serta rencana pemangkasan anggaran negara. Gerakan ini bernama Block Everything yang awalnya muncul di media sosial pada Mei lalu dari kelompok kanan, kini telah melebar ke sayap kiri dan kiri jauh. Aksi ini menandai puncak ketidakpuasan publik terhadap kebijakan penghematan pemerintah. Dalam protes tersebut berkibar bendera Jolly Roger, lambang bajak laut dari manga populer Jepang One Piece. Bukan kali ini bendera tersebut dikibarkan oleh demonstran. Sebelumnya demonstrasi besar di Indonesia dan Nepal juga menjadi sarana berkibarnya bendera tersebut. Adapun bendera itu kini disebut sebagai simbol kebebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan, sama seperti makna dalam cerita aslinya. Kita ke informasi terpopuler yang terakhir. Pemerintah berencana memperluas program bantuan subsidi upah. Pemerintah memastikan akan terus melanjutkan pemberian paket stimulus ekonomi hingga akhir tahun, termasuk yang dalam bentuk program bantuan subsidi upah atau BSU. Bahkan program BSU akan diperluas. Untuk membahas penguatan bentuk stimulusnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
Sejak kuartal 1 hingga 2 2025, pemerintah memang telah menggelontorkan berbagai rupa paket stimulus ekonomi untuk mendukung daya beli masyarakat. Misalnya insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pegawai di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Ia memastikan rencananya hingga akhir tahun insentif PPh pasal 21 DTP itu akan diperluas, tak hanya diperuntukkan bagi pegawai di sektor padat karya, tetapi juga untuk pegawai dengan gaji di bawah 10 juta. Adapun untuk bentuk insentif lain yang masih dalam tahap pembahasan adalah diskon listrik yang diberikan pada awal tahun.